Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anindya Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu Anin atau Ibu Anindya. Sekian perkenalan dari Ibu. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Nah, anak-anak, sekarang siapkan dulu alat tulis kalian, siapkan ballpoint, siapkan pensil atau siapkan buku tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, muatan pembelajaran, bahasa Indonesia dan IPS. Anak-anak, apakah kalian suka membaca? Bacaan apa yang kalian sukai? Biasanya anak-anak itu suka membaca cerita. Ya tidak, membaca sebuah cerita. Nah, cerita apa yang kalian sering baca? Biasanya cerita tentang dongeng. Ada juga yang sering membaca tentang cerpen. Ya tidak, ada juga yang sering membaca tentang legenda terjadinya suatu tempat. Nah, hari ini yang akan kita lakukan adalah menganalisis unsur dan bentuk cerita fiksi. Lalu hari ini kita juga akan menganalisis kegiatan ekonomi berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Anak-anak, sudahkah kalian baca cerita tentang legenda Danau Toba pada LKS halaman 9? Apakah ada yang sudah membaca? Apakah menurutmu cerita tersebut benar-benar terjadi? Ayo, menurut kalian, apakah legenda tentang Danau Toba itu benar-benar terjadi? Iya, cerita itu tidak terjadi atau hanya cerita fiksi atau cerita rekaan. Nah, apa itu cerita fiksi? Dan bagaimana ciri-cirinya? Kita akan pelajari. Cerita fiksi merupakan karangan, rekaan, atau khayalan. Karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Nah, cerita fiksi ini jadi cerita yang tidak benar-benar terjadi atau imajinasi dari penulis atau pengarang. Bentuk-bentuk cerita fiksi di sini ada yang pertama novel. Nah, novel itu adalah karangan fiksi yang panjang dan menonjolkan sifat karakter setiap pelaku. Nah, di sini contohnya adalah novel tentang diary si bocah tengil. Banyak sekali novel-novel cerita anak-anak, cerita tentang anak muda seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah cerita roman, yaitu cerita klasik yang menceritakan beberapa tokoh dalam alur ceritanya serta mengandung banyak hikmah atau banyak amanat atau banyak pesan yang dapat kita dapatkan setelah kita membaca cerita fiksi berbentuk roman. Nah, di sini contohnya adalah Sidul Anak Jakarta atau roman Katak Hendak Jadi Lembu. Lalu bentuk cerita fiksi yang ketiga itu ada cerpen, yaitu cerita pendek dan singkat yang menggambarkan kisah cerita atau kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contoh cerpennya adalah contoh Tiga Sahabat atau Oh Mama Oh Papa. Nah, kalian juga pasti sering membaca cerpen. Cerpen biasanya ada di majalah, ada pada koran-koran juga bisa, ada di internet juga banyak. Biasanya ada di majalah anak-anak. Ciri-ciri cerita fiksi. Nah, yang pertama itu adalah sifatnya rekaan dan imajinasi dari pengarang. Jadi, cerita itu tidak benar-benar terjadi, hanya imajinasi dari pengarang. Kemudian yang kedua, kebenarannya relatif dan tidak mutlak. Jadi, tidak benar-benar terjadi. Kebenarannya itu tidak mutlak. Lalu yang ketiga, bahasa konotatif atau bukan sebenarnya. Bahasa konotatif itu misalnya ada panjang tangan, atau suka mencuri, ada ringan tangan, atau suka membantu, ada juga tangan kanan misalnya, atau kurang kepercayaan.
Nah, bahasa-bahasa perumpamaan seperti itu yang biasa dipakai. Lalu yang keempat adalah tidak ada sistematika baku. Jadi ketika kita menulis cerita fiksi itu tidak ada sistematika atau urutan-urutan yang diperlukan dalam menulis. Lalu yang kelima adalah melibatkan emosi atau perasaan pembaca. Biasanya ketika kita membaca suatu cerita fiksi, kita akan larut dalam emosi, kita akan merasakan kisah atau cerita yang ada pada cerita fiksi. Lalu yang keenam adalah terdapat pesan moral atau amanat yang bisa kita dapatkan dari cerita fiksi tersebut. Nah, berikutnya adalah unsur dalam cerita fiksi. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan perwatakan, lalu yang ketiga ada alur terjadinya cerita fiksi, apakah alur maju atau alur mundur, dan bagaimana suasananya. Lalu yang keempat ada latar, yaitu di mana terjadinya suatu peristiwa atau kapan terjadinya suatu peristiwa. Lalu yang kelima adalah amanat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan lebih banyak mengerjakan tentang tokoh dan perwatakan. Nah, apa itu tokoh? Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Nah, peran tokoh dalam cerita itu memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh yang lain. Kemudian ada juga watak. Nah, setiap tokoh dalam cerita itu memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda. Nah, watak itu adalah karakteristik dari tokoh dalam cerita. Apakah tokoh wataknya itu baik, apakah jahat, apakah misalnya ada yang sifatnya itu sombong, ada yang suka membantu. Nah, seperti itu contoh. Nah, ini adalah misi 1 yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian baca dulu LKS tema 8 halaman 9. Kemudian kalian diminta untuk menjawab 5 pertanyaan yang ada. Nah, ini ada pada LKPD halaman 2, dikerjakan dalam buku tulis, difoto, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Nah, anak-anak, cerita fiksi itu ada banyak sekali dan banyak juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, apakah kamu tahu ada berapa daerah atau pulau di Indonesia? Siapa yang tahu? Nah, masing-masing daerah itu ditempati oleh penduduk. Apakah kamu tahu berapa banyak penduduk di Indonesia? Nah, ini adalah peta Indonesia. Ada banyak sekali pulau. Nah, masing-masing itu ditempati oleh penduduk. Berapa ya jumlah penduduk di Indonesia? Apakah 100.000? Tidak. Apakah 1 juta? Tidak. Jumlah penduduk itu ada 264.583.016. Wow, banyak sekali ya anak-anak. Nah, penduduk-penduduk di Indonesia itu juga beragam sekali. Ada yang beragam agama atau keberagaman agama. Ada keberagaman ras dan suku bangsa. Ada juga keberagaman ekonomi. Lalu ada juga keragaman budaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi. Nah, apa dapat terjadi keberagaman ekonomi? Nah, kita akan mengerjakan dulu misi 2 pada halaman 3 LKPD kalian. Kalian diminta untuk mengamati daerah tempat tinggal kalian. Lalu setelah kalian mengamati daerah tempat tinggal kalian, isilah 6 soal yang ada pada LKPD. Kerjakan pada buku tulis kalian. Nah, anak-anak, keberagaman ekonomi itu dipengaruhi oleh kondisi geografis atau letak suatu lingkungan. Misalnya kondisi geografis di pantai, ada juga di dataran tinggi, dan ada juga kondisi geografis pada dataran rendah. Nah, misalnya yang pertama itu kondisi geografis pantai, yaitu berbatasan langsung dengan pantai.
Nah, di sini contoh mata pencahariannya misalnya nelayan, petani garam, ada petani tambak, ada juga petani rumput laut. Lalu yang kedua adalah kondisi geografis berupa dataran rendah. Nah, di sini dataran rendah itu ketinggiannya 0 sampai 200 meter. Jenis mata pencahariannya yaitu petani, peternak, lalu pedagang, ada juga pengrajin. Selanjutnya adalah kondisi geografis dataran tinggi. Nah, di sini dataran tinggi itu ketinggiannya lebih dari 700 meter. Nah, biasanya bentuknya itu berupa pegunungan ya anak-anak. Selanjutnya, untuk jenis mata pencaharian di daerah dataran tinggi, yang pertama ada buruh perkebunan, ada juga petani kebun teh, ada penginapan, ada juga pedagang. Selanjutnya, mata pencaharian menurut daerah tempat tinggal. Di sini yang pertama ada di perkotaan, kemudian yang kedua di pedesaan. Nah, bagaimana mata pencaharian kedua gambar di atas? Mata pencaharian penduduk kota. Nah, kota merupakan pusat kegiatan ekonomi atau pemerintahan. Nah, di sini contohnya ada buruh pabrik, ada karyawan, ada juga pekerja jasa. Kemudian mata pencaharian penduduk desa. Desa merupakan pusat kegiatan di bidang agraris atau pertanian. Maka pencahariannya itu adalah petani, ada juga peternak, lalu ada juga pengrajin. Nah, kesimpulannya anak-anak, apakah kondisi geografis itu mempengaruhi mata pencaharian penduduk sekitar? Jawabannya apa anak-anak? Jawabannya adalah ya. Kondisi geografis mempengaruhi mata pencaharian penduduk sekitar. Nah, mata pencaharian penduduk bergantung pada kondisi alamnya. Ini adalah misi ketiga yang harus kalian kerjakan, yaitu mengelompokkan gambar mata pencaharian di bawah ini berdasarkan daerahnya. Dikerjakan pada buku tulis kalian. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Jadi kita sudah belajar tentang cerita fiksi, kita sudah belajar tentang ciri-cirinya, bentuknya, dan unsur-unsurnya. Kita juga sudah belajar tentang jenis mata pencaharian berdasarkan daerah tempat tinggal, ada perkotaan, desa, dataran tinggi, pantai, dan dataran rendah. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA ke ibu guru ya. Ayo berlatih. Nah, anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal latihan halaman 5. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.